Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aritri Utami dengan NIM STE 2022022637. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. Untuk yang pertama ada ikhtisar, berisi identitas jurnal, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah. Kemudian ada metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, serta ada diskusi atau rekomendasi. Untuk yang pertama, ada identitas jurnal. Identitas jurnal dengan nama penulisnya yaitu Andika Prasetyo, Taufik Ridwan, dan Apriyat Fautama. Untuk nama jurnalnya yaitu Jurnal Sistem Informasi atau GSIL yang bervolume 11 nomor 1, kemudian ada di halaman 1-9. Jurnal ini diterbitkan pada 18 Maret 2024. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama ada popularitas WhatsApp sebagai aplikasi resmi. WhatsApp digunakan luas karena menyediakan layanan pesan teks, panggilan suara atau video, serta fitur berbagi file yang aman dan legal. Yang kedua, munculnya aplikasi GB WhatsApp yang dimodifikasi. GB WhatsApp yaitu versi tidak resmi dari WhatsApp yang menawarkan fitur tambahan, misalnya menyembunyikan status online dan dapat mengganti tema. Yang ketiga, ada status ilegal GB WhatsApp. GB WhatsApp tidak tersedia di Google Play Store, kemudian hanya bisa diunduh dari pihak ketiga, sehingga mengancam privasi pengguna. Untuk yang keempat, ada viralnya isu GB WhatsApp di media sosial. GB WhatsApp trending di Twitter pada tanggal 18 Mei 2021 dan ramai dibahas saat WhatsApp down yaitu pada tanggal 25 Oktober 2022. CNN Indonesia juga membahas resikonya di YouTube. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana persepsi atau sentimen masyarakat terhadap aplikasi GB WhatsApp. Agar mengetahui masyarakat cenderung memiliki sentimen positif atau negatif terhadap penggunaan GB WhatsApp berdasarkan komentar di media sosial, yaitu di komentar YouTube dan Twitter. Yang kedua, bagaimana kinerja algoritma Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier dalam mengklasifikasikan sentimen. Penelitian ini membandingkan dua algoritma untuk melihat mana yang lebih akurat dalam mengklasifikasikan sentimen dari komentar-komentar tersebut. Yaitu ada algoritma Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes yaitu algoritma klasifikasi berbasis teori probabilitas. Bayes yang mengasumsikan bahwa setiap fitur bersifat independen satu sama lain. Untuk naif berarti sederhana. Algoritma ini menghitung kemungkinan sebuah data termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan frekuensi atau probabilitas fitur dalam data training. Yang kedua, ada algoritma Random Forest Classifier, yaitu algoritma ensemble learning yang membangun banyak pohon keputusan atau decision tree, lalu menggabungkan hasilnya untuk menentukan keputusan akhir. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui sentimen masyarakat terhadap aplikasi GB WhatsApp. Penelitian ini untuk memahami bagaimana opini atau pandangan pengguna media sosial terhadap aplikasi GB WhatsApp. Yang kedua, mengklasifikasikan data sentimen menjadi positif dan negatif. Komentar yang telah dikumpulkan diberi label secara manual, lalu diklasifikasikan. Yang ketiga, membandingkan performa kedua algoritma. Mengevaluasi dan membandingkan kinerja NBC dan RFC berdasarkan metrik akurasi, precision, dan recall. Yang keempat, menentukan algoritma terbaik untuk analisis sentimen.
Hasilnya, untuk mengetahui algoritma mana yang lebih efektif dalam mengklasifikasikan opini publik terhadap aplikasi GB WhatsApp. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap GB WhatsApp. Untuk mengetahui opini publik terhadap aplikasi GB WhatsApp yang bersifat ilegal namun banyak digunakan. Yang kedua, menjadi referensi pengembangan analisis sentimen di media sosial. Dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis sentimen berbasis teks dari platform media sosial seperti YouTube dan Twitter. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan penggunaan aplikasi ilegal. Menjadi pertimbangan bagi pengguna dan pengembang aplikasi dalam menilai dampak serta risiko dalam aplikasi GB WhatsApp. Yang keempat, membandingkan efektivitas dua algoritma klasifikasi. Memberikan wawasan algoritma mana yang lebih tepat digunakan dalam analisis sentimen berbasis teks. Yang terakhir, mendorong pengguna teknologi text mining dalam pengolahan data sosial media. Menunjukkan penerapan metode text mining seperti tokenisasi, stop word, TF-IDF, serta klasifikasi dalam analisis data tidak terstruktur. Batasan masalah yang pertama, sumber data dari dua platform media sosial, yaitu dari komentar YouTube pada video CNN Indonesia tentang bahaya GB WhatsApp dan tweet di Twitter dengan kata kunci GB WhatsApp. Yang kedua, rentang waktu pengambilan data terbatas. Data diambil dari periode 1 sampai Januari 2021 sampai 8 November 2022 sehingga tidak mencerminkan opini terbaru setelah tanggal tersebut. Yang ketiga, fokus pada dua jenis sentimen. Penelitian ini hanya memproses data yang memilih sentimen positif dan sentimen negatif. Yang keempat, hanya menggunakan dua algoritma klasifikasi, yaitu algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC dan Random Forest Classifier atau RFC. Yang terakhir, tidak menggunakan stemming dan normalisasi kata informal. Tidak menyertakan proses stemming atau pemetaan kata alay sehingga ada keterbatasan dalam pemahaman kata-kata tidak baku. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, sampel atau pengambilan data. Data diambil melalui proses scraping dari YouTube berupa komentar yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu pada video CNN Indonesia tentang bahaya GB WhatsApp dan Twitter dengan tweet kata kunci WhatsApp GB. Total data awal yang diperoleh yaitu 5.982 data dengan 2.982 data dari YouTube dan 3.000 data dari Twitter. Data diberi label manual oleh ahli berupa data positif, negatif, dan non-sentimen. Yang kedua ada explore atau eksplorisasi data, yaitu dilakukan analisis dan visualisasi data termasuk pemeriksaan atribut data, penyebaran jumlah sentimen, serta like terbanyak dari komentar positif maupun komentar negatif. Yang ketiga ada modify atau pembersihan dan pengolahan data. Proses pembersihan teks menggunakan tokenisasi, memecah kalimat menjadi kata, transform case mengubah huruf menjadi kecil, stop word removal menghapus kata tidak penting, kemudian ada filter tokens yaitu 4-25 huruf untuk menghapus kata yang terlalu pendek atau panjang, serta TF-IDF pembobotan kata untuk keperluan model. Data non-sentimen dan duplikat dihapus. Hasil akhirnya yaitu 1.682 data tanpa modifikasi dan 1.545 data setelah dimodifikasi. Yang keempat ada model atau pembuatan dan pelatihan model. Model klasifikasi dibangun menggunakan dua algoritma yaitu Naive Bayes Classifier atau NBC
dan Random Forest Classifier atau RLC. Model diuji dengan 5 skema proporsi data training dan testing, yaitu dengan perbandingan 90:10 sampai 50:50. Percobaan dilakukan 10 kali untuk masing-masing algoritma. Kemudian yang terakhir ada assess atau evaluasi model. Yang kelima ada assess atau evaluasi model. Model dievaluasi menggunakan confusion matrix untuk mendapatkan nilai akurasi, precision, recall. Model terbaik adalah NBC dengan akurasi 71,43% dan RFC dengan akurasi 64,94%. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Untuk yang pertama, subjek penelitiannya yaitu komentar dan tweet pengguna media sosial yang membahas aplikasi GB WhatsApp yang berada pada YouTube dan Twitter. Yang kedua, ada objek penelitian, yaitu aplikasi GB WhatsApp. Aplikasi GB WhatsApp yaitu aplikasi pesan instan modifikasi dari WhatsApp resmi. Aplikasi ini dianggap ilegal karena tidak tersedia di Google Play Store dan hanya bisa diunduh melalui pihak ketiga. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, data diambil dari 2 platform, yaitu YouTube dan Twitter. Dengan total data terkumpul sebanyak 5.982 yang terdiri dari 2.982 komentar dari YouTube dan 3.000 dari Twitter. Setelah proses pembersihan dan eliminasi non-sentimen, data yang digunakan menjadi 1.682 data tanpa modifikasi dan 1.545 data dengan modifikasi. Sentimen terbagi menjadi positif dan negatif. Setelah pelabelan manual dengan hasil 857 data positif dan 829 data negatif. Data non-sentimen dihapus dan tidak dilibatkan dalam pelatihan model. Yang kedua, penerapan algoritma naive Bayes dan random forest. Model dibangun menggunakan kedua algoritma dengan berbagai skema pembagian data, yaitu 90:10 hingga 50:50 dan uji coba 10 kali untuk masing-masing algoritma. Yang ketiga, ada model terbaik NBC atau Naive Bayes Classifier. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model terbaik adalah NBC dengan kondisi data dimodifikasi dan skema data 90:10 yang menghasilkan akurasi 71,43%, precision dengan 75,81%, sedangkan recall dengan hasil 61,84%. Yang keempat, hasil random forest lebih rendah. Model terbaiknya yaitu random forest yang menghasilkan akurasi 64,94%, precision dengan hasil 80,56% dan recall 38,16%. Meski precision tinggi, recall-nya jauh lebih rendah dibanding NBC. Yang terakhir, algoritma Naive Bayes Classifier lebih unggul. Pengklasifikasian sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp dibandingkan Random Forest Classifier, terutama setelah dilakukan modifikasi preprocessing pada data, sehingga menyimpulkan bahwa algoritma Naive Bayes lebih unggul. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian yang pertama menggunakan 2 sumber data media sosial yang relevan, yaitu dari YouTube dan Twitter, yang merupakan 2 platform populer sehingga memperkaya hasil analisis sentimen dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, menggunakan metode SEMMA yang sistematis. SEMMA yaitu merupakan singkatan dari Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess, membantu pengolahan data secara bertahap dan terstruktur, sehingga memudahkan proses text meaning dan klasifikasi. Yang ketiga, melibatkan proses preprocessing data yang lengkap, yaitu pembersihan data seperti penghapusan stop words, tokenisasi, penghilangan retweet, dan link pengguna TF atau IDF. Yang keempat ada membandingkan 2 algoritma populer dalam klasifikasi teks,
yaitu Naive Bayes Classifier atau yang disebut NBC dan Random Forest Classifier atau RFC, sehingga memberikan gambaran efektivitas kedua algoritma. Yang terakhir, menghasilkan model yang dapat digunakan untuk klasifikasi sentimen sejenis. Hasil model yang dibangun khususnya pada NBC bisa menjadi referensi untuk analisis sentimen lain terhadap aplikasi, penduduk, atau isu di media sosial. Selanjutnya ada kekurangan penelitian. Yang pertama, tidak menggunakan teknik stemming dan normalisasi kata alay. Penelitian belum menerapkan proses stemming, yaitu pengembalian kata ke bentuk dasar dan penyetaraan kata tidak baku atau alay. Yang kedua, data dibatasi pada 2 platform media sosial, yaitu hanya di YouTube dan di Twitter. Kemudian yang ketiga, tidak melibatkan data non-sentimen dalam analisis. Komentar yang tergolong non-sentimen dihapus dan tidak dianalisis lebih lanjut oleh peneliti ini. Yang ketiga, tidak melibatkan data non-sentimen dalam analisis. Komentar yang tergolong non-sentimen dihapus dan tidak dianalisis lebih lanjut. Yang keempat, hanya membandingkan 2 algoritma klasifikasi, yaitu algoritma Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. Yang kelima, rentang waktu data terbatas. Data dikumpulkan hanya sampai tanggal 8 November 2022 sehingga opini terbaru setelah waktu tersebut tidak tercakup. Yang terakhir ada diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, penelitian sebaiknya menambahkan teknik pemrosesan teks seperti stemming dan normalisasi kata tidak baku atau alay. Yang kedua, perlu memperluas platform sumber data seperti Instagram, TikTok, atau forum diskusi online untuk menangkap lebih banyak variasi opini publik. Dan yang terakhir, melibatkan algoritma pembanding yang lebih seragam. Misalnya support vector machine atau SVM, K-Naive atau KNN, atau bahkan model deep learning atau LSTM, CNN, agar evaluasi lebih komprehensif. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.